Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah dan bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Nah, jumpa lagi dengan saya Ibu Emi. Saya fasilitator kelas pengasuhan dari Kelurahan Tandang. Sekarang kita jumpa lagi dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan membuat keputusan. Sebelum kita membahasnya, kita akan mengawali pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa, kami persilahkan. Baik ayah bunda, sebelum kita mulai membahas topik pertemuan hari ini, ada baiknya kita kembali membahas dua elemen kesehatan mental yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah ayah bunda masih ingat? Ya, betul sekali. Elemen yang pertama, kesehatan mental adalah kemampuan untuk mengontrol perasaan negatif. Sedangkan elemen yang kedua adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita kemarin juga membahas bagaimana cara kita mengontrol perasaan negatif dan menghargai diri sendiri. Semua bersumber pada otak atau pikiran kita. Pikiran mengontrol perasaan kita, mau menilai diri terus negatif atau berubah menjadi optimis atau positif adalah hasil dari pikiran. Jadi, mengontrol perasaan negatif dan menghargai diri sendiri itu penting jika Anda ingin hidup bahagia. Hari ini kita akan membahas mengenai elemen penting ketiga dalam menjaga kesehatan mental, yaitu sesi kemampuan membuat keputusan. Ayah bunda, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ketika melihat gambar tadi, apa yang terjadi oleh orang tersebut ya? Ya, dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa orang tersebut sedang banyak pikiran karena banyaknya tanda panah di sekitar kepalanya. Jika dikaitkan dengan tema sesi kita hari ini, sehingga orang tersebut harus mengambil keputusan, mau melakukan pilihan yang mana. Apakah ayah bunda pernah mengalami hal yang sama dengan gambar tadi? Mari kita refleksikan keputusan seperti apa yang harus ayah bunda buat setiap hari. Dimulai membuka mata tiap pagi hari hingga menutup mata di malam hari. Kita dituntut untuk membuat keputusan. Misalnya, kita yang memutuskan mau bangun pagi, mandi, beribadah, dan seterusnya hingga malam nanti. Karena sudah merupakan rutinitas, kita melupakan bahwa apa yang kita lakukan adalah hasil dari keputusan kita dan selalu ada pilihan untuk melakukan sesuatu di luar rutinitas atau kewajiban kita. Coba kita bayangkan jika kita memutuskan untuk tidak melakukan rutinitas atau kewajiban kita. Rumah akan kacau, anak terlambat sekolah, tidak ada makanan, dan masih banyak dampak lainnya. Jadi, jika selama kita tidak pernah melanggar rutinitas atau kewajiban yang ada, kita harus mengapresiasi diri sendiri karena setiap saat selalu membuat keputusan yang benar. Tentu ayah bunda pernah membuat keputusan besar. Keputusan besar yang dimaksud adalah keputusan yang tidak terjadi setiap hari, hanya di situasi-situasi khusus. Misalnya, keputusan untuk mengikuti pasangan bertugas walau harus meninggalkan keluarga. Keputusan untuk memiliki anak lagi dan masih banyak lain-lain. Untuk menghasilkan berbagai keputusan besar tersebut, bagaimana prosesnya? Biasanya, sebelum mengambil keputusan, ayah bunda mengawali dengan berdoa, memikirkan sisi negatif dan positifnya, meminta pendapat pada orang lain, hingga akhirnya membuat keputusan. Apabila keputusan besar yang kita buat tidak berdampak baik pada diri kita, maka akan muncul penyesalan.
dan berandai-andai jika tidak mengambil keputusan tersebut. Ketika ada sesal, ada terus dalam pikiran kita, dan pikiran seandainya terus ada dalam benak kita, apa yang kita rasakan? Muncul perasaan sedih, kecewa, dan menilai diri sendiri secara negatif. Bahkan ada yang kemudian menilai diri bodoh dan tidak bermanfaat. Bahkan hal-hal positif langsung berubah menjadi hal yang negatif. Apakah sehat bagi mental kita jika kita terus menyesali atau menyalahkan diri sendiri atas keputusan salah yang telah kita lakukan? Ya, ayah bunda, kita sepakat bahwa itu tidak sehat. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan agar kesehatan mental kita tidak terancam saat kita membuat keputusan yang salah? Saat kita membuat keputusan yang salah, langkah pertama supaya kita tetap sehat mental adalah menerima kesalahan tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Banyak sekali orang yang siap untuk mengambil keputusan, tapi tidak siap untuk menerima dampak atau hasil keputusan jika tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita selalu ingin keputusan yang kita buat hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Keinginan tersebut yang menjadi pangkal sulitnya kita memiliki sehat mental, karena keinginan tersebut adalah keinginan irasional atau keinginan yang tidak logis atau tidak masuk akal. Ketika kita percaya bahwa ada Tuhan yang maha segalanya, kita tidak punya kuasa untuk menentukan apapun di atas bumi ini. Kita sebagai manusia memiliki hak untuk berusaha, namun kita tidak punya hak untuk menentukan. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang punya hak untuk menentukan. Oleh karena itu, penerimaan dari keputusan yang kita buat menjadi sangat penting untuk memastikan kesehatan mental kita tetap terjaga. Kita seringkali membuat keputusan secara individual, namun untuk keputusan penting sangatlah membantu untuk meminta pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Misalnya, bertanya kepada pasangan atau orang tua untuk membantu melihat semua alternatif pilihan, dengarkan pendapat mereka, dan akhirnya bersama membuat keputusan yang sudah disepakati bersama. Yang selalu kita alami saat kita membuat keputusan yang hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, selalu muncul penyesalan dan seandainya. Dan kondisi itulah yang membuat kita tidak sehat mental, yaitu menyesali keputusan yang sudah kita buat dan dilanjutkan dengan seandainya begini, seandainya begitu. Oleh karena itu, keterampilan membuat keputusan harus disertai dengan kemampuan untuk menerima apapun hasil dari keputusan tersebut. Beberapa refleksi dalam proses kita hari ini adalah setiap hari kita membuat banyak sekali keputusan, dan sebagian besar keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kita juga membuat keputusan besar yang mengubah hidup kita. Membuat keputusan yang salah dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, namun tiada guna menyesali keputusan yang sudah dibuat. Membuat keputusan adalah kemampuan yang bisa dipelajari semua orang. Dengan berlatih membuat keputusan dan juga berlatih untuk menerima hasil dari keputusan tersebut. Membuat keputusan yang baik melibatkan bagaimana kita memandang semua alternatif pilihan dan memutuskan mana bagian terbaik yang bisa kita lakukan.
Dalam setiap tahap kehidupan, kita akan selalu berproses untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi. Hasil atau dampak keputusan bisa sesuai dengan harapan kita ataupun berbeda. Jadi, jika bisa berlatih untuk membuat keputusan yang baik, yaitu kita memikirkan sendiri terlebih dahulu, kemudian meminta pertimbangan atau masukan dari orang lain, hingga akhirnya membuat keputusan dan berlatih menerima apapun hasil keputusan yang kita buat. Itulah kunci elemen kesehatan mental yang ketiga. Baik ayah bunda, video pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum menutup video pelajaran hari ini, saya ingin merangkum proses yang kita lalui hari ini. Dari 3 elemen yang sudah kita pelajari bersama, sumber kesehatan mental bersumber pada diri sendiri, bukan bersumber dari luar diri kita. Dan ketiga elemen tersebut digerakkan oleh pikiran kita. Kemampuan mengambil keputusan ini memegang peran utama untuk memutuskan apakah kita mau terus dikuasai oleh perasaan negatif, terus tidak menghargai diri sendiri, dan terus menyesali semua keputusan yang dibuat, atau kita tidak bisa memutuskan sebaliknya. Mengontrol perasaan negatif, mulai menghargai diri sendiri, dan mulai menerima apapun hasil keputusan yang kita buat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk ayah bunda, yaitu sebutkan 3 elemen apa saja yang sudah kita pelajari dalam kemampuan membuat keputusan. Jawabannya silahkan ditulis di kertas dan difoto, kemudian kirimkan ke grup WhatsApp pengasuhan di kelompok masing-masing. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang elemen terakhir kesehatan mental, yaitu tentang dukungan sosial. Nah, supaya ayah bunda tidak penasaran, ayah bunda harus tetap setia dan semangat untuk mengikuti kelas pengasuhan yang akan datang dan seterusnya. Baik ayah bunda, semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda semua. Pesan saya hari ini, ayah bunda tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.